kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih child labor. Kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih ABC gitu misalnya. Itu juga kan ketar-ketir ya job market gitu menurutku ya. Karena kan pasti itu kayak aku nggak pernah mau mengkategorisasi diriku aku adalah A gitu. Karena ya aku pengennya bisa belajar dari semua orang, pengennya kayak udah ketemu, saya nggak usah dilabelin, boleh nggak sih gitu kan kita. Nggak usah atribusi lah. Kayak udahlah gitu. Punya misi membuktikan bisnis Lestari itu punya future yang bagus saat ini dan juga di masa depan. Dan ini bisa jadi ujung tombaknya Indonesia. Halo pemirsa TV One, kembali lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini masih di gelarannya Idea Fest 2023 dan kami mengundang salah satu orang hebat yang malang melintang di dunia lingkungan. Banyak banget apa yang dia kerjain gitu ya, dan banyak banget juga impact yang udah dihasilkan gitu. Langsung aja, ini namanya Gita Syahrani. Yeay! Apa kabar kita? Apa kabar Pak? Gimana nih? Kita agak awkward ya, ngobrol berdua gini, biasanya ngobrol sambil makan durian. Bener, biasanya saya sambil diceritain cerita durian ini gimana, harganya berapa, yang model kayak gini, gitu-gitu kan. Tapi nggak apa-apa Kak. Git, kabar oke? Kabar alhamdulillah, asam lambung aja belakangan ini. Karena banyak yang dikerjain tuh sampai asam lambung. Gua udah memperhatikan gerak-gerik Gita dari beberapa tahun lalu lewat musikal Hutan Mustika Foresta. Hutan itu Indonesia waktu itu ya, bareng Hutan Indonesia. Dan ternyata ngobrol-ngobrol, oh ternyata Gita dibalik salah satu dibalik acara tersebut gitu. Dan bikin juga lingkar temu Kabupaten Lestari dengan fokus untuk sama-sama mencari solusi gitu ya, berkonsolidasi antar daerah kabupaten untuk menjaga lingkungannya. Betul. Gila. Tapi yang itu yang bikin bukan aku ya. Iya, rame-rame, tapi kan yang itu bikin salah adalah satu kabupatennya. Lestari, ya. Kabupaten yang bikin, terus akunya diajakin untuk jadi sekretariatnya sebenarnya. Jadi sebetulnya aku yang diundang berdasarkan niat baiknya mereka yang mau bikin asosiasi ini rame-rame gitu. Jadi happy sih diundang ya. Dan kita juga jadi penasehat di Think Policy. Betul. Iya. Git, mungkin kamu bisa ceritain dulu kenapa lingkungan menjadi daya tarik kamu untuk membuat apapun inisiatif gitu ya, inisiatif baik. Itu dulu deh, itu pengen tahu ceritanya. Sebenarnya lebih ke arah ini kali ya, lebih ke arah cari muka ya, cari muka. Iya. Langsung kaget. Karena memang perlu kan. Nggak, tapi bisa cari muka ke bumi sebenarnya. Karena tuh dari kecil aku diajarin sama nenekku, sama keluarga besar ibuku ya terutama, bahwa emang kita tuh boleh ada di bumi tuh karena bumi memperkenankan gitu loh. Jadi kita tuh harus terus-terusan membuktikan bahwa kita tuh worth it ada di sini loh Kak. Jadi kalau kita manusia ini udah nggak worth it, ditendang kayak film-film alien-alien itu, aku percaya itu benar. Bahwa kayak... Dan itu yang dibangun di keluarga lu ya? Betul, jadi kayak maksudnya bukan tentang aliennya ya, tapi tentang bahwa kita ada di sini karena alam itu memperkenankan kita tetap ada di sini. Sehingga kita mesti, kalau aku dulu sempat ngobrol sama teman-temanku, gimana cara kita membuktikan kita tuh manusia yang layak menghuni bumi, gitu sih Kak. Jadi lebih ke arah apapun yang aku kerjakan, yaitu proses pembuktian bahwa aku tetap worth it, jadi tolong jangan diusir gitu. Tapi cari bukan mukanya ke bumi, benar, cari mukanya ke bumi. Jangan sampai ditendang dari bumi, karena lu tidak berperilaku baik. Benar, jadi dan bukan cuma aku kan, karena udah makin besar jadi punya teman yang aku sayang juga, punya keluarga yang aku sayang, punya pasangan yang aku sayang. Aku kan nggak pengen kita semua ditendang, jadi bukan tentang akunya doang gitu, tapi tentang ekosistem yang memang aku sayangin juga. Jangan sampai bumi bilang, oke, enough, dan kita dipunahkan seperti dinosaurus dulu. Awal mula lu terjun untuk secara profesional dan secara kegiatan pelestarian itu apa sih yang nge-trigger lu? Jadi, kayak aku nggak tahu ya ceritanya kurang seru apa... Kayak nggak ada aha momentnya nih Kak, karena aha momentnya mungkin waktu aku 5 tahun. Karena aku berangkat dengan pola pikir yang seperti itu gitu. Di umur 5 tahun bahkan? Dari kecil kan, terus abis itu aku intinya ibu bapakku kan kerja, jadi aku antar jemput tuh sama tukang beca gitu. Nah terus tukang beca aku tuh singkat cerita dia ada anjing nih ya, lagi tiduran di jalan santai-santai doi gitu kan. Terus kan ngalangin beca nih,
Terus dia turun, terus dia tendang tuh anjing gitu. Dan itu waktu umur 5 tahun itu pertama kali aku ngerasa gila ternyata manusia jahat juga ya gitu. Maksudnya kok dia kayak gitu sih gitu. Aku nggak takut gitu sebenarnya waktu itu. Gila kalau sampai ditendang dan lain-lain, terus dia marah, terus dia kan bagian dari alam, terus kita diusir dan lain-lain. Jadi banyak banget overthinking dari tuh 5 tahun ya. Wah, gila, 5 tahun udah overthinking, pantesan jadi kayak sekarang. Jadi momennya mungkin di situ, terus aku tanya sama ibuku, gimana caranya ngebantuin semua orang ingat bahwa kita tuh bagian dari satu kesatuan ekosistem dan kita tuh semuanya harus berlomba-lomba cari muka gitu sebenarnya ke alam, ke bumi gitu. Dan akhirnya itu leading ke profesi yang aku geluti waktu awal itu kan aku percaya manusia kalau diatur kali ya mau nurut. Jadi aku ambil jalannya tuh peraturan. Tapi ternyata peraturan kalau orang yang nggak ngerti kenapa dia harus menaati peraturan itu juga nggak digubris, maka aku jadinya belajar memahami pola perilaku dan pola pikir lewat teori-teori behavior change sampai akhirnya ketemu nih satu profesi yang di Indonesia nggak ada padanan katanya yang namanya convener atau perangkai gotong royong. Kalau aku itu bahasaku sendiri ya karena nggak ada Itu di mana waktu lu ambil studi itu? Jadi pertamanya ada satu studi yang dibikin sama kelompok donor di Amerika yang pengen mengevaluasi sebetulnya proyek-proyek mereka yang berhasil itu tuh karakteristiknya kayak apa sih? Dan ternyata proyek yang paling berhasil adalah proyek yang dikerjakannya bersama-sama. Namanya Collective Action Theory. Collective Action Theory. Tapi mereka juga nggak sadar waktu mereka bikin studi impact measurement itu bahwa mereka akan melahirkan teori itu. Jadi lucu gitu. Jadi dari praktisi masuk ke ranah akademik diambil sama Stanford Innovation Center dan dijadikan benar-benar full-fledged teori yang akhirnya ada komunitasnya namanya Collective Impact Community gitu. Nah si Collective Impact Community ini tempat aku nyontek, belajar dan akhirnya diaplikasikan ke LTKL ke banyak tempat gitu. Baru tahun lalu dapat kesempatan belajar lagi sekolah di MIT bareng sama MIT Sloan Business School bareng sama Yayasan United in Diversity di Indonesia tapi sama praktisi-praktisi dari 7 negara sebenarnya Asia Pasifik. Itu 1 tahun. Dan belajarnya tuh system thinking sebenarnya, belajar system thinking sama belajar youth theory gitu. Tapi tuh seru banget karena kan kita kira itu kayak ribet ya. Kamu aja langsung reaksinya, waduh gitu. Kan, lu tapi mencoba gila. Tapi sebenarnya perlu IQ tinggi nih. Tapi iya dan enggak karena lucu banget. Aku kira itu tentang teori dan tentang benar-benar kayak nggak bedah gimana sih caranya taktiknya gitu kan akademisi. Ternyata di sana kita diajarinnya meditasi Kak. Karena kepercayaannya itu adalah pada saat kita melakukan system thinking, maka kita itu harus letting go of our expectation, ngosongin diri, letting go of our intervention dan kita kayak membiarkan proses itu terjadi dan nantinya katanya emergence akan terjadi gitu. Jadi diajarin meditasi, diajarin refleksi diri, diajarin refleksi kelompok, spiritual dan technical sama hal-hal yang sifatnya taktis gitu. Itu ternyata satu kesatuan yang gak terpisahkan dan aku baru sadar di situ bahwa dan ternyata itu udah ada di Indonesia sejak lama ya? Sudah pola ada, itu kan? Benar. Pola itu udah ada dan kayak bener banget. Jadi ada satu temenku yang ikut juga di batch yang sama, dia tuh pendeta di Bali gitu kan, Jero gitu, salah satu di Bali. Dan itu yang dia bilang, apa yang kita pelajari itu adalah ya filosofi yang dia dalami sebagai Jero sejak dulu gitu. Ada satu lagi pegiat agama Islam dari Aceh, Pak Badawi, dia juga bilang hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah paham lah udah begitu. Semua kayak apa sih collective action, gotong royong gitu kan. Apa sih youth theory? Ya artinya itu yang kita sudah embodying sebagai bangsa. Tinggal kita nggak menyadari. Kita tidak menyadari, makanya kan esensinya sadar dulu aja gitu. Harus sadar, harus ingat. Harus sadar, harus ingat bahwa kita tuh sebetulnya satu kesatuan sama ekosistem besar. Waduh. Gitu sih Kak. Iya. Makanya aku seneng banget waktu ketemu kamu dan kamu tertarik sama buah durian gitu. Karena orang mikir ya duren, tapi kalau kita lihat dari kacamata system thinking, duren itu alat untuk memastikan orang itu inget lagi kalau dia nggak jagain hutan bahwa duren kesukaannya dia tuh hilang. Ya itu gitu, as simple as itu kan sebenarnya. Tapi kalau dia nggak nyadar secara holistik ya dia mikir makan durian aja. Padahal tahukah Anda kalau makan durian dari hutan, Anda bisa jadi penyelamat hutan juga gitu, karena berarti duriannya jadi laku, hutannya jadi dijagain supaya duriannya nggak punah gitu kan. Dan banyak di daerah itu yang punya
kepercayaan gitu ya bahwa ini ditanam nenek moyang untuk kita gitu ya. Betul. Ternyata legenda-legenda itu mungkin itu muncul karena memang untuk merawat itu ya sebenarnya. Dan memang kalau kita inget-inget lagi apa yang diajarin turun-temurun, kurang lebih banyak benernya sih kayaknya gitu. Iya, katanya kan istilah orang dulu tuh pamali apa gitu-gitu ya. Ternyata tuh memang untuk menjaga ya sebenarnya. Untuk menjaga. Pasti banyak lah ya, kita nggak bilang semua tradisi baik gitu kan. Banyaklah tradisi yang mungkin kayak kurang sesuai sama zaman sekarang gitu, harus lebih equal kalau ke cewek sama ke cowok gitu. Generasi ini zaman sekarang mungkin kayak bukan dimanipulasi sih kalau aku bilangnya, dan ini bukan kata-kataku, kata-kata teman-teman juga, ada yang namanya kabut peradaban gitu. Jadi kita kayak dibikin lupa gitu. Jadi lagu lucu kayaknya. Iya lucu kan jadi lagu. Jadi kayak kita tuh ditutup matanya dan kayak dibikin jadi berkabut gitu loh Kak gitu. Kita bikin tahu. Kendor lah bahasa. Bener, kita dibikin tahu, dibikin lupa sama sebenarnya kita itu siapa karena ini semua dihalangi sama perkembangan zaman dan lain-lain gitu. Jadi kayak berkabut gitu pandangannya. Gila, dan itu makanya banyak orang luar pun ke Indonesia, justru datangnya ke Indonesia ya, mereka belajar. Risetnya tuh di Indonesia, dan itu beneran secara data gitu ditunjukkan banyak banget orang ngobrolin soal local wisdom dan lain-lain, itu researcher luar. Ketimbang researcher kita gitu, ilmu etnobotani misalnya gitu kan, kemarin bareng kita ke Sulteng gitu ya. Ternyata salah satu yang paling advance di sisi etnobotani, bioekonomi, itu adalah salah satu fakultas di Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Tapi profesornya sendiri bilang kayak, kan dia diundang nih, kita tanda tangan MOU buat eksplorasi gimana caranya LTKL sama Tadulako bisa dorong lebih banyak nih di isu ini. Terus dia bilang gitu kayak, dan itu kan acaranya tuh acara investment dan bisnis kan. Betul. Dia bilang, ini baru pertama kali saya dikasih tempat di obrolan seperti ini. Biasanya kita di researcher aja akademik. Dia datang aja udah ya. Kita nggak pernah dilibatkan di pembicaraan bahwa ini tuh bagian dari masa hal depan, penting, masa kini dan masa depan, dan bisa jadi keunggulannya Indonesia. Kalau keanekaragaman hayatinya dipahami, local wisdomnya dipahami, karena etnobotani kan nyocok-nyocokin kan. Tanaman apa dipakai buat obat apa. Itu kan sebenarnya bioteknologi kan ngomonginnya itu gitu sebenarnya. Kalau itu dijadikan sebagai salah satu kekuatannya Indonesia, kita nggak harus lagi primitif gitu, yang kesannya ngeruk doang bisanya gitu yang kan. Itu kan benar-benar kayak primitif as in ya benar-benar literally ngambil apa yang ada di bumi, dikeruk, selesai. Gitu kan. Padahal kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya untuk melihat apa yang ada di bumi, dipakai menjadi nilai tambah yang benar-benar banyak banget, tapi dipelihara supaya dia selalu ada. Sustainability-nya juga dipikirin gitu ya. Nah, sebenarnya isu sustainability ini populer tuh sejak apa sih gitu? Artinya kayaknya tiba-tiba yang gua rasakan mendadak tuh, sustainability gitu ya. Semua orang ngomong sustainability, fashion ngomongin sustainability. Iya lagi, kenapa sih nih? Kenapa sih? Dan banyak banget yang menurutmu jadinya kayak cuma kosmetik doang gitu, memanfaatkan isu ini gitu. Dan kayaknya sayang banget ya kalau cuma jadi kosmetik doang gitu. Tapi ini dilematis juga sih Kak, karena mungkin aku yang cewek langsung ketahuan umur banget ya. Maksudnya tuh kayak udah mau kayak, tapi maksudnya tuh kayak udah mau 20 tahun kan, kayak di bidang ya bahasanya sekarang sustainability ya. Kalau dari dulu sih aku bilangnya ya udah itu cari muka tadi itu aja ya. Itu dulu gitu, kalau aku inget misalnya kayak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, I would be very happy untuk melihat isu-isu yang aku waktu itu sangat pedulikan itu diomongin sama teman-teman player besar gitu. Karena dulu tuh ini sangat niche gitu. Kayak nggak ada nih yang ngomongin kayak lah Idea Fest tiba-tiba pembicara sustainability-nya ada kayak 27 orang gitu, kayak nggak kebayang sama sekali. Akan sangat happy gitu kalau aku ngebayangin dulu tuh kita bikin campaign Hutan Itu Indonesia kan supaya semua orang ngomongin hutan kan sebenarnya. Nah, tapi pada saat terjadi nih tahun ini gitu ya, banyak banget yang pakai kata-kata sustainability dan praktek kayak saya kan nyelamatin hutan di sini, tapi itu keluar dari teman-teman yang industrinya aku tahu lumayan bertentangan gitu dengan prinsip-prinsip menjaga hutan. Aku sendiri jadi kayak hidup di paradoks gitu. Ini aku harus senang atau aku sedih ya gitu. Maksudnya aku harus senang karena semua orang jadi ngomongin isu ini, atau aku agak sedih karena aku mungkin mikir nggak semuanya seserius itu juga gitu mengerjakan latar belakang di prakteknya. Tapi kalau dicari jalan tengahnya gitu ya, balik ke pertanyaannya dirimu, sejak kapan ini populer? Sejujurnya aku ngerasanya ini isu yang emang udah saatnya aja gitu. Karena
kayak gejolaknya tuh udah lama banget nih diomongin sama banyak orang, tapi kayak nggak pecah-pecah gitu. Kayak bisul aja gitu ya. Dan kayak 2 tahun belakangan ini kayaknya udah saatnya pecah emang. Dan artinya momen dimana aku sadar itu emang udah saatnya pecah, industri besar menggunakan narasi ini untuk campaign marketingnya dia gitu. Ya, itu tuh kan itu udah sinyal. Kan? Tapi itu udah sinyal bahwa ini jadi isu besar. Itu jadi isu besar. Ya. Kalau kita lihat dari urut kacang gitu ya. Pertama kali perusahaan-perusahaan di sektor yang lumayan besar kayak sawit gitu misalnya mulai ngomongin sustainability itu gara-gara campaign organisasi lingkungan juga kan gitu betul. Yang akhirnya membuat mereka bikin ya mungkin membangun kesadaran mereka juga bahwa oh ya kita harus lebih bertanggung jawab nih secara rantai pasok, kita harus no deforestation, no pit, no exploitation gitu. Itu jadi kata-kata yang dipakai sama semua player-player sawit yang besar. Itu di 2013, 2014 mungkin ya. Nah tapi tuh jadinya mirip gitu sama apa yang terjadi sekarang di perusahaan ekstraktif, di perusahaan FMCG, semua banyak yang menggunakan isu itu untuk marketing campaign-nya dia. Bagus atau nggak bagus, yang penting udah diomongin kalau menurutku. Jadi setidaknya itu sudah akhirnya ada. Jadi urgency bersama gitu ya. Betul, dan semakin banyak itu diomongin secara publik, maka semestinya kita juga makin punya banyak peluang untuk menagih ini sebenarnya serius atau enggak. Karena kalau kita juga kayak kritik dari luar doang gitu ya, nggak berusaha cari tahu yang sebenarnya mereka lakukan itu apa, jadinya kita kayak echo chamber sendiri juga gitu. Sekalian aja, karena mereka udah ngomongin besar di luar, sekalian aja kita tanya rencananya apa, goalnya seperti apa, targetnya kayak gimana, progresnya kayak gimana. Sebagai pengguna, konsumen, apalagi gitu ya, kita berhak gitu untuk bilang, oke, karena kamu bilang misalnya baju kamu itu 100% recyclable, boleh nggak dijelasin programnya itu kayak gimana, boleh nggak ditaruh di website supaya kita bisa download gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut aku udah naik level nih kita. Kalau dulu kita masih berusaha menembuskan isunya ke permukaan, sekarang udah tembus ke permukaan, sekarang kita naik level untuk cerita kalau udah naik ke dalam kampanyenya mereka, implementasinya kayak gimana gitu. Jadi terutama si user-usernya kan, betul. Gimana untuk implementasinya. Karena kita semuanya berhak gitu ya, kalau misalnya sebagai konsumen kita punya hak untuk itu, sebagai masyarakat sipil kita berhak juga dilindungi sama pemerintah untuk tahu yang kita masukin ke badan kita tuh kayak gimana gitu. Jadi ya itu naik kelas artinya kita juga jadi konsumen, jadi orang yang menginvestasikan uang gitu ya, karena kan banyak banget terkait sama lembaga keuangan, sama pilihan investasi gitu. Itu kita juga jadi harus mengedukasi diri kita sendiri juga kan, untuk ngebedain mana brand-brand yang masih kita percaya, mana brand-brand yang sebetulnya kita tahu ini kayaknya nggak serius dan mereka cuma marketing aja. Dan itu butuh pengetahuan dan yang next level. Sebenarnya kalau aku cara simpelnya ada 3 layer gitu ya menurutku. Company yang memang menggunakan kampanye itu, sustainability, itu betul-betul memasukkan itu ke dalam rencana besar company-nya atau tidak. Let's say kalau suatu perusahaan tambang bilang bahwa dia bergerak ke arah sustainability, berarti nggak cukup dia bikin satu perusahaan yang sifatnya adalah diversifikasi ke renewable energy. Tapi dia harus menunjukkan juga company dia yang memang ekstraktif itu ada rencana divestasi untuk decline gitu ya. Maksudnya untuk declining operation, untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Jadi harus berimbang. Kalau dia cuma ambil satu sisi aja yang adalah ya udah gue bikin perusahaan baru yang renewable energy, ya itu mah diversifikasi usaha aja gitu sebenarnya. Dan itu banyak yang melakukan itu ya. Betul. Jadi ya tinggal dilihat aja lah. Kita lihat aja gitu. Dan bukan berarti menurutku makanya kayak cancel culture nih aku agak-agak takut juga nih, karena kayak begitu salah sekali langsung di-cut gitu kan. Tapi kan ini proses. Jadi mungkin yang kita mesti lakukan adalah ngingetin aja terus gitu. Karena aku ngelihat langsung di perusahaan-perusahaan sawit itu mereka berevolusi juga, yang tadinya cuma berani taruh itu di corporate communication gitu. Sekarang tuh masuk ke dalam procurement loh. Tapi itu butuh proses dan butuh evolusi, dan teman-teman yang memang mengadvokasi sejak awal, mereka sabar juga untuk nongkrongin gitu loh. Termasuk lu kan yang mengadvokasi itu gitu. Tapi gila, energinya luar biasa banget. Mengadvokasi itu capek loh. Anaknya ini kan, aku kan anaknya mild. Aku kan anaknya mild. Teman-teman yang benar-benar ngawal di lapangan gitu ya. Mereka tuh legowo dan benar-benar sabar loh untuk nungguin kayak oke, tahun ini kita targetnya mereka masukin dulu targetnya gitu. Habis itu tahun depan kita lihat nih targetnya ada progres apa enggak. Tahun depannya lagi kita lihat apakah mereka graduate dari target doang jadi full implementation ke suppliernya. Itu kan harus ditagih terus gitu. Nah itu aku mah nggak sabar gitu
menunggu momen dimana kita sebagai rakyat jelata gitu ya, kita tuh ada di momen dimana kita bareng-bareng bersuara, this is the type of company we wanna support, this is the type of product we wanna use, this is the type of company I wanna work in gitu. Jadi kayak kasarnya company kalau nggak berubah, dia nggak akan dapat SDM yang keren-keren juga, kan keren ya kayak gitu ya. Jadi maksudnya kita tuh kadang-kadang lupa aja gitu bahwa suara kita bisa sangat powerful bahkan dari kehidupan sebesar keseharian. Sebesar itu ya gitu ya suara kita. Nggak perlu lalu ngurusin kayak misalnya nggak perlu semua orang masuk ke advokasi kebijakan gitu, enggak. Tapi kalau kita bilang, guys gitu, ngompakin nih satu angkatan gitu, kita bilang yuk, kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih child labor, kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih ABC gitu misalnya. Itu juga kan ketar-ketir ya job market gitu menurutku ya. Karena kan pasti itu powerful juga buat company untuk retain talent-talent yang bagus. So anything in your power, I think this is the time to build movement around it gitu. Mumpung semua orang lagi ngomongin ini gitu. Betul. Dan menyuarakan hal-hal kayak gitu kan nggak semua orang tahu channelnya ya gitu. Tadi lu bilang ya nggak semua orang juga bisa mengadvokasi di level tatanan regulasi atau di level kebijakan gitu ya. Orang tuh punya peran-peran. Nah kita memilih untuk di tatanan regulasi dan kebijakan itu lu mengadvokasi. Gue tuh selalu penasaran orang-orang seperti lu tuh energinya dan gimana sih menyiasati intrik dan juga konflik mungkin karena itu kan banyak banget musuhnya, mungkin juga banyak banget temennya gitu ya. Itu gimana sih? Gue penasaran deh. Banyak makan durian. Biar slow ya. Nggak, tapi serius. Maksudnya balancing itu kayak sebenarnya kan kalau dibilang aku anak regulasi dan kebijakan banget juga udah enggak kan sebenarnya. Tapi itu justru yang membuat aku bisa seneng terus gitu kan. Kemarin ada yang nanya, kamu tiap pagi pengen resign gak sih gitu kan. Terus aku kayak, aku enggak lagi, aku happy lagi gitu. Karena emang balance, kayak di LTKL kita punya teman-teman dan porsi yang mengawal dokumen perencanaan, kebijakan dan peraturan, tapi kita juga punya porsi di mana kita mengawal inovasi dan bisnis dan kita bisa bikin art and culture menjadi salah satu pintu masuk gitu kan. Kita bisa ketemu orang kayak kamu gitu, kita bisa ketemu sama teman-teman yang emang sukanya masak dan mengapresiasi bahan-bahan dari hutan tuh sebagai sesuatu yang valuable. Jadi balance itu yang menurut aku orang kadang-kadang lupa gitu, kayak kalau kita mainnya. Lu mau orkestrasi ya jadinya ya? Perangkai gotong royong aja sih Kak. Perangkai gotong royong. Tapi maksudnya bisa kalau teman-teman mainnya sama cuma satu jenis cluster gitu ya, mungkin frustasinya karena itu gitu. Tapi kalau aku udah misalnya lagi, aduh capek banget nih ngomongin perencanaan, ampe gitu kasarnya nih, kalau kita ngomongin kebijakan terus kan jauh banget ya Kak. Mungkin kita kayak berhasil sekarang, hasilnya tuh kayak 10 tahun, 15 tahun lagi masa gitu. Depan, Yang aku lakukan adalah aku nyuci balkon aku gitu. Jadi bener-bener literally balkon kotor. So aku cuci gitu. Dan itu adalah instant gratification aku gitu karena kalau barang kotor dicuci langsung jadi bersih kan gitu. Jadi mungkin hal-hal simple kayak gitu yang akhirnya bisa balancing di mana kita juga tidak mengurung diri kita dengan ekosistem yang sama terus. Kita bisa loncat-loncat gitu selain kita jadi banyak belajar, banyak temen, tapi juga kita sadar bahwa selalu ada harapan. Iya. Dan nggak peduli juga ya mau mentok-mentok sana sini dibilang, wah lu ada di mana-mana. Oh saya emang nggak punya integritas, nggak apa-apa. Maksudnya kayak aku nggak pernah mau mengkategorisasi diriku aku adalah A gitu. Karena ya aku pengennya bisa belajar dari semua orang, pengennya kayak udah ketemu, saya nggak usah dilabelin, boleh nggak sih gitu kan kita. Nggak usah atribusi lah. Kayak udahlah gitu. Tapi kita biasa seperti itu kan. Bener, ya maksudnya lebih enak kayak gitu. Tapi lebih enak kayak gitu. Jadinya kalau kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba kayak ngobrolin duren sama kamu, ternyata tiba-tiba di interview di sini kayak apa? Tiba-tiba apa ini? Apa yang terjadi gitu? Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hubungan pertemanan menurut aku. Jadi kayak relasi yang seringkali orang lupa, relasi itu bukan antara organisasi, bukan antara kayak personal, tapi antara individu dan antara orang gitu. Jadi kayak building silaturahmi. Gue juga selalu sangat percaya kunci, sih. Iya kan? Silaturahmi itu tuh di depan dulu, abis itu baru lu kolaborasi. Gitu. Dan kita nggak usah kayak kenalan sama orang untuk berpikir mau kolaborasi juga sih. Kayak kenalan mah kenalan aja nggak sih? Iya, betul banget, setuju gue. Terus gitu yang sekarang lu sedang lakukan, jadi konsentrasi lu setelah lu selesai di LTKL kan? Iya, tahun ini transisi selesai jadi kepala sekretariat, tapi aku bakal tetap ada di situ sebagai board mungkin, karena udah janji mau ngawal sampai 2030 gitu kan, di mana LTKL nanti bertransisi untuk hilang. Kita sudah bertransisi untuk hilang, terintegrasi nanti sama
Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Oh, Balik udah nih, masuk ke dalam berarti. dengan asumsi kita sudah bisa membuktikan bahwa banyak sukses-sukses sehingga kabupaten lain pada semangat juga. Jadi aku janji mau tetap nemenin. Supaya bisa menepati janji juga, aku akan bantuin satu koalisi yang bermitra juga dengan LTKL, di mana LTKL salah satu pendirinya juga namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Nah, Koalisi Ekonomi Membumi ini juga di sini punya misi membuktikan bisnis lestari itu punya future yang bagus saat ini dan juga di masa depan. Dan ini bisa jadi ujung tombaknya Indonesia. Kalau tadi aku datang ke IDFest seneng banget, ada satu panel judulnya adalah The Great Small. Dan di situ teman-teman pelaku usaha, ada tenun attire, ada bioskop online, ada kopi sunyi juga. Intinya bercerita tentang masa depan yang aku pengenin banget sih, bahwa di Indonesia itu tidak lagi dikuasai oleh 1% saja yang menguasai keseluruhan ekonomi Indonesia gitu. Tapi kita paling nggak bisa mempertebal usaha kecil dan menengah kita sehingga value-nya lebih besar, karakteristiknya lebih asik dan craftsmanship-nya juga jadi lebih keren lagi gitu supaya bisa bukan cuma jadi konsumsi di Indonesia tapi juga bahkan di dunia luar, gitu. Nah itu yang mungkin Koalisi Ekonomi Membumi pengen dorong. Pengen intervensi di situ. Betul. Sebenarnya sih intervensi per se mungkin enggak ya, karena isinya koalisi ini adalah teman-teman enabler yang terdiri dari inkubator, venture builder, akselerator, asosiasi pengusaha yang udah kerja puluhan tahun gitu. Jadi semuanya udah bawa gerbongnya masing-masing. Ini tinggal disatuin aja nih gerbong untuk membuktikan bahwa kalau kita investasi di inovasi basis alam, Indonesia bisa punya masa depan yang luar biasa cemerlang. Jadi kasarnya tadi tuh, yang tadinya pisang cuma jadi keripik pisang, bisa kali pisang diekstrak untuk jadi bahan dasar face mask yang biasanya kita datangin dari Korea. Ternyata di sini banyak gitu. Jadi bisa kok di semua daerah itu bisa punya mimpi yang sebesar itu, dan kita juga udah punya orangnya, udah punya talentnya, tinggal dikumpulin aja. Cuma kurang ngumpul aja nih kayaknya gitu. Iya, kurang nongkrong gitu. Benar, jadi ini sebetulnya adalah alasan supaya bikin nongkrong-nongkrong terus gitu sebenarnya. Koalisi Ekonomi Membumi, biar membumi semuanya. Biar membumi, bener banget. Dan itu kata-katanya bagus banget kan, itu yang bikin teman-teman Pratistara Bumi Foundation di Bali. Karena selain dia dekat dengan bumi, tapi dia juga mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Selalu membumi, selalu grounded gitu, ngejejek gitu kan kasarnya. Wah, gue berdoa yang terbaik untuk kita dan teman-teman. Saya juga berdoa untuk kamu, semoga kamu berhasil menyukseskan Duren sebagai penyelamat hutan kita ya. Amin. Yes. Thank you banget. Mungkin ada yang mau lu sampaikan lagi nggak Git terkait upaya-upaya pelestarian dan juga gotong royong, merangkai gotong royong yang sedang lu lakukan? Sebenarnya aku selalu bilang cuma 3 hal aja sih Kak, kayak, dan itu balik lagi keputusan kita masing-masing gitu. Nomor 1 adalah rajin-rajin mengenali diri sendiri, karena begitu kita kenal sama diri sendiri, itulah yang membuat kita akan bisa memutuskan banyak hal, termasuk menyadari kita itu tempatnya di mana, kekuatan kita itu apa, dan kita pengennya masa depan yang bikin kita bahagia tuh yang kayak gimana. Aku yakin nggak ada yang mau punya masa depan susah air, tanahnya rusak jadi nggak bisa nanam apapun, susah napas gitu ya. Aku yakin nggak ada yang mau punya masa depan kayak gitu. Yang nomor 2 adalah energi yang kita punya sedapat mungkin disalurkan ke hal-hal yang membuat kita juga bisa punya masa depan itu. Energi itu bisa berarti uang kita, apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu ya. Bisa juga energi yang artinya adalah skill dan kemampuan, di mana kita bekerja, di mana kita berkarya. Tapi bisa jadi energi itu adalah energi yang kita pancarkan, kita berikan juga ke sesama gitu. Itu disalurkanlah ke tempat yang memang bakal bikin kita nantinya bahagia juga dan cari mukalah sama bumi sebaik-baiknya gitu ya. Yang ketiga mungkin tadi sih silaturahmi. Jadi jangan pernah lupa bahwa apapun itu tentang hubungan interrelasi individu. Banyak-banyak main namanya kita nggak biasa main, nggak usah nggak pede karena ya udah emang yang tahu semuanya cuma Tuhan kok. Jadi kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu aja, it's fine gitu. Gue mendengar ini kayak merasa, oh kayaknya kita mau merdeka nih. Karena gue merasa ini kita masih tetap dijajah dengan pola-pola konsumerisme, dengan pola-pola komersial yang ada gitu ya. Dan hal-hal kayak gini yang udah diajarkan sama orang tua dari dulu gitu kan sebenarnya. Dan kita tinggal menyadari gitu, kayak merasa, wah ini nih jadi merdeka nih. Kayaknya gitu. Cukup sih Kak, kalau kita mau bikin perlombaan menuju masa depan Indonesia tuh berlomba-lombalah menuju cukup gitu. Jadi cukup aja, nggak usah terlalu kaya banget. Atau kalaupun mau kaya, kayaknya tuh buat dibagi-bagi juga ntar gitu. KPK ya. Jadi kayak cukupan aja cukup gitu semua, karena bumi
udah overshoot soalnya kan udah satu setengah kali lebih banyak yang kita kasih ke bumi ketimbang yang dia bisa tanggung gitu. Ntar lagi diusir bos. Kiamat dong bos. Ya itu makanya buru-buru lah kita ini. Aduh kita thank you banget kita waktunya dan banyak insight yang gue dapat dan semoga teman-teman pemirsa TV One juga maaf aku jarang ngeliatin ke sana ya, aku ngeliatin dia terus. Pasti banyak banget manfaat yang bisa diambil. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Bareng Orang Hebat bersama kita Syahrani. Sampai ketemu lagi di podcast Bareng Orang Hebat berikutnya dengan orang hebat lainnya. Saya Zulfikri Putamalawi, Gita Syahrani. Aku Gita Syahrani. Pamit, bye. Dadah. Thank you banget ya, Gita. Thank you.